Malam itu, desa Kedung Anyar diselimuti kabut tebal. Angin berhembus membawa aroma anyir, seperti darah yang baru saja mengering. Di sebuah rumah tua di tepi sawah, seorang lelaki paruh baya duduk bersila di depan sesajen. Api lilin berkelip menerangi wajahnya yang penuh garis tua dan mata yang merah menyala. Dialah Ki Darmo, seorang dukun pesugihan yang dikenal kejam, haus kekayaan, dan tidak segan menuntut tumbal paling mengerikan. Di sudut ruangan, seorang perempuan muda menangis terseduh-seduh. Bajunya compang-camping, tubuhnya gemetar. Ia tahu dirinya bukan hanya dipaksa menjadi tumbal, tapi juga bagian dari ritual pesugihan yang sangat mengerikan. Jaya, seorang pemuda desa yang miskin, selalu dihina karena hidup serba kekurangan. Ia iri melihat tetangganya yang baru saja membeli mobil mewah setelah pergi ke gunung dan kembali menjadi seorang yang sangat kaya raya. Bisikan iri itu pun tumbuh menjadi dendam hingga suatu malam Jaya mendatangi Ki Darmo. "Aku ingin kaya, aku ingin semua orang tunduk padaku," desis Jaya dengan suara penuh amarah. Ki Darmo menyeringai, "Kekayaan itu mudah, asal kau berani membayar mahal dengan tumbal." Jaya menelan ludah. Ia mengangguk tanpa ragu, tanpa benar-benar tahu apa yang dimaksud. Di dalam gubuk Ki Darmo, perjanjian ditulis dengan darah ayam hitam. Tapi bukan hanya itu, Ki Darmo berkata, "Pesugihan yang kau pilih adalah tumbal payudara. Setiap tahun, satu perempuan harus menyerahkan bagian tubuhnya untukku. Tanpa itu, hartamu akan ditelan kembali oleh tanah." Jaya gemetar. Ia tak pernah mendengar pesugihan sekeji itu. Namun, bayangan emas, rumah, dan kekuasaan yang membuat hatinya gelap. Ia mengangguk dan ritual pun dimulai. Korban pertama adalah Murni, seorang janda muda yang hidup sebatang kara. Tengah malam, Jaya bersama Ki Darmo menculiknya. Murni berteriak-teriak, tapi mulutnya dipekap kain kotor. Dalam ruangan penuh asap kemenyan, Ki Darmo mulai merapalkan mantra. Sesaat kemudian, bayangan hitam menyerupai makhluk bertubuh tinggi dengan wajah rata dan lidah panjang. Muncul dari balik asap, makhluk itu mengeram. Lalu dengan kuku hitamnya, ia merobek dada Murni. Darah memancar, jeritan menggema, dan dari tubuh Murni, payudaranya dipersembahkan ke atas sesajen. Jaya muntah, tapi di saat yang sama, ia merasakan tubuhnya ringan. Dan keesokan harinya, di teras rumahnya, tiba-tiba muncul peti kayu berisi emas. Hari-hari berlalu, Jaya kini hidup mewah, membangun rumah besar, memiliki sawah luas, dan dihormati warga. Namun, ia sering dihantui mimpi buruk dalam tidurnya. Ia melihat perempuan tanpa dada, berlumuran darah, berjalan mendekatinya sambil menjerit, "Kau rampas hidupku, kau rampas tubuhku." Setiap kali ia bangun, dadanya terasa sesak, seolah-olah ada yang menindihnya. Satu tumbal tidak cukup. Ki Darmo menagih lagi, "Kalau kamu tidak beri, harta itu akan hilang. Lebih buruk, nyawamu yang jadi gantinya." Mau tidak mau, Jaya mencari korban lain. Gadis desa, janda, bahkan perempuan hamil tak luput dari incarannya. Setiap kali ritual dilakukan, jeritan dan bau anyir memenuhi rumah tua Ki Darmo. Kekayaan Jaya bertambah, tapi bayangan para korban terus menghantuinya. Tahun ke-7, saat tumbal ke-7 dipersembahkan, sesuatu yang janggal terjadi. Makhluk hitam yang biasanya mengambil tumbal, kini menatap Jaya dengan tatapan buas. Lidahnya menjulur panjang,
meneteskan darah. Giliranmu. Jaya panik. Ia menoleh ke arah Ki Darmo, tapi sang dukun hanya tertawa. Pesugihan itu tidak pernah mengenyangkan. Setelah kau memberi 7 tumbal, tubuhmu sendiri jadi hidangan terakhir. Makhluk itu meraih tubuh Jaya, merobek dadanya dengan kuku yang sangat panjang. Jeritan Jaya menggelegar dan darah muncrat membasahi sesajen. Esok paginya, warga menemukan rumah mewah Jaya kosong. Tak ada penghuni, hanya bau anyir dan bercak darah di lantai. Harta yang ditinggal pun berubah menjadi tumpukan tanah basah. Orang-orang di desa Gedong Anyar hanya berbisik-bisik tentang kisah Jaya. Rumah megahnya dibiarkan terbengkalai, tak ada yang berani mendekat. Konon, pada malam-malam tertentu, terdengar tangisan perempuan dan suara jeritan minta tolong bercampur dengan tawa menyeramkan seorang lelaki yang kini tak lagi manusia. Selesai.